Hai, halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan share sistem confession wall atau papan kejujuran. Sebelumnya disclaimer, jadi confession wall ini adalah salah satu sistem yang mahal kalau dijual orang. Dan apa yang dijual orang tuh belum tentu sempurna segala macam, sedangkan yang ini adalah versi diriku sendiri, yang beneran aku bikin sendiri dan sudah lama. Sudah mungkin hampir 2 bulan yang lalu. Memang original confession wall itu di relapse. Itulah menjadi inspirasi untuk bikin confession wall sendiri. Dan gak rela kalau sampai ada orang yang jual sistemku ini keluar. Atau kalian lihat orang ada sistem ini bilangnya klaim ini karya mereka. No, this is mine. I made this one. Dan aku bagi share ke kalian. Karena kenapa? Karena aku lihat sudah banyak banget yang bang request confession wall segala macam. Dan kalau misal ke depannya aku lihat ada orang Indonesia atau orang luar yang menjual sistem ini, aku bakal berharap yang terburuk untuk mereka. Kenapa? Ya karena tadi sistem ini mahal. Jadi 11-12 sama phishing system. Dan aku juga nanti ke depan ada rencana buat nge-share si phishing systemku. Gitu loh. Jadi kalau kalian menemukan atau apapun itu yang bilang ini karya mereka segala macam, no, aku nggak bakal terima karena ini betul tok karyaku. Memang inspirasinya dari relapse. Jadi langsung aja, itu cuman disclaimer. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu nggak habis pikir aku tuh. Luar biasa kalau misal ada yang kayak gitu tuh. Kalian nyari duit segitunya ya. Oke, jadi langsung di dalam file ini nanti kalian tinggal download. Modelnya ada di deskripsi. Ingat, ini asset ID bukan file. Jadi sudah support untuk Roblox Studio Lite. Begitu. Nanti di dalam file ini ada file lagi atau models. Di dalam model ini ada workspace dan segala macam. Kita buka dulu childnya. Nah, kayak gini. Kalian pindahkan dulu yang confess wall ini ke bagian workspace. Kemudian ini harus gue ganti dulu karena ini untuk ngetes tadi. Jadi udah ada sistem Vito juga sebenarnya karena barusan bikin kan. Oke, nah ini file yang tadi. Kemudian ada update confession, replicated storage. Kita taruh di sini. Kemudian ada starter player script. Kita taruh di kok starter pack, sorry. Starter player script. Dan terakhir itu ada confess script, server script. Server script service. Oke. Nah, ini udah. Jangan lupa kalian buka game setting. Terus ke bagian security. Saranku untuk kalian aktifin aja semuanya. Selagi game kalian nggak ada backdoor. Backdoor itu dari mana? Backdoor itu dari toolbox. Entah itu dalam bentuk di dalam kode server ataupun lokal. Di dalam script itu nanti biasanya ada HTTP atau enggak ada kode-kode enkripsi. Nah itu kalian harus hindari itu. Tapi selain dari situ kalian mau hidupin semua ya aman, nggak masalah. Dan ini yang paling perlu yang bagian allow HTTP karena kita pakai remote gitu kan. Terus yang API buat data store-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu untuk third party teleport. Kalau memang nggak ada sistemnya, matiin aja, nggak apa. Ini editable mesh, image APIs dan segala macam. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu perlu untuk yang di bawah-bawah ini. Tapi ya sudah. Untuk contoh kan, jadi ku aktifin aja semuanya. Karena why not? Kalau memang nggak ada backdoor kan. Masih aja nanya nanti, bang ini aman nggak bang? Aman. Apa yang kalian takutin? Ini sistemku sendiri.
Jadi file-file atau modul yang kubagikan tuh nggak ada backdoor. Karena ya aku yang ngurusnya gitu loh. Oke, jadi langsung kita tes play. Nah, jadi sistemku itu bukan menaruh tool gitu. Karena aku bikinnya kayak template kayak gini loh, biar lebih rapi aja. Jadi kalian tinggal klik nanti. Oh, my bad. Kenapa nggak klik dia? Oh, masih loading tah. Nah, masih loading ini buat paper line kayaknya. Oke deh, kita contohin yang di sini. Tuh, yang lain masih loading deh. Karena papernya kan banyak, ini kan pakai data store. Nih, jadi dicek satu-satu sama dia, kalau misal ada isinya atau enggak gitu loh. Kan penasaran juga. Tuh, work kan? Jadi memang memang dia lagi loading aja tadi. Oke. Nah, jadi di sini kalian tinggal klik. Nah, begitu. Nanti kan sudah ada ini nih. Max-nya 200 karakter. Kalian tinggal tulis saja. Contoh, subscribe Nico Omen yang jual atau re-upload nggak bisa berdiri seminggu. Oke, nah ini udah. Kalian tinggal submit. Jadi pada saat di submit nanti dia muncul di sini nih. Nah, begitu. Terus gimana kalau misal orang mau edit, kalian tinggal cari paper kalian klik lagi. Nah, ini udah bisa kalian edit. Kalian edit aja. Nah, edit lagi. Cuman karena aku gak mau edit, males ngetik ya, jadi cancel aja. Atau enggak kalian bisa hapus kok ini. Gitu. Nah, ini misal kita hapus. Nanti bisa pakai lagi kertasnya. Tuh. Jadi bisa kita hapus juga. Jadi sudah robust untuk sistem node wallku sendiri. Nah, kalian coba kita ketik yang mudah deh. Oke, submit. Nah, sekarang coba kita rejoin. Apakah datanya bakal keload atau enggak? Oke. Nah, tadi kan di sini bagian sini ya. Kita play here. Jadi harus ditunggu dulu tapi nggak langsung muncul banget, enggak, karena dia kan ngecek paper per satu tuh. Ada atau enggak. Kita tunggu. Paper berapa lagi nih yang di bagian sini ya? Udah lupa paper berapa itu. Nah. Tuh, udah kalau. Jadi sudah aman, selesai. Sebegitulah confession wall tuh. Dan kalau misal kita ketik nggak bisa karena cuman one confession per day. Jadi kalian bisa kasih confession wall atau confession note satu kali per hari gitu loh. Jadi baru bisa besok lagi. Kalau misal kalian mau edit lagi bisa kok tetap tuh. Begitu. Kita bahas script dikit ya. Jadi biar kalian agak ngerti juga. Jadi kita bahas dari yang server script. Nah, di dalam sini kan sudah ada nih untuk integrasi dan segala macam. Jadi data store-nya pakai data store manual, bukan profile store. Karena harus diintegrasikan lagi segala macam. Dan aku nggak ada waktu buat itu untuk sekarang. Jadi di sini ada data store service, get data store. Nah, namanya ini di sini. Confession wall data. Jadi nanti data store-nya bakal ke save ke situ. Ini buat remote eventnya. Jadi kalau misal ini kan misal nggak ada nih di replicated, karena di replicated cuma buat update doang kan adanya. Nah ini untuk create otomatis kayak gitu. Yang lain ini tidak terlalu penting.
ini untuk menghapus favor dari data store. Ini daily usage. Load helper function. Ownership. Jadi ownership ini fungsinya biar orang lain nggak bisa ngedit teks kita, gitu aja, simple. Jadi udah, kemudian kita scroll lagi, kita lihat confession receiver, submission dan sebagainya. Ini cuman untuk penjelasan aja. Nah, ini setupnya di bawah nih. Jadi setup all existing papers. Jadi kan di sini ada ini kan di confession wall. Nah, ini banyak papernya. Paper 1 sampai 100 sekian. Jadi kalau misal kalian mau nambah paper lagi gitu kan, kalian tinggal cari yang paling gede berapa, kalian tinggal duplicate aja, Ctrl D, terus kalian ganti namanya paper berapa gitu, paper 200 atau berapa, yang urutan pokoknya. Nanti script otomatis bakal mencari semua paper yang ada di dalam folder ini, confess wall. Karena di sini kan sudah ada find first child, confess wall, begitu. Jadi sesimpel itu buat nambah paper. Dan sekarang yang local script ini untuk mengatur GUI-nya, karena GUI-nya dibikin sama bot ya. Confession segala macam, hide for edit indicator, bla bla bla. Ini untuk GUI aja. Udah. Jadi ini cuman gitu doang. Dan yap, begitulah sistemnya. Jadi sudah sangat robust untuk sistemku ini. Kalau memang kalian mau modify segala macam ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman aku minta satu, jangan kalian jual. Karena aku kayak yang aku bilang, aku bakal berharap yang terburuk buat kalian kalau kayak gitu. Karena aku udah enak banget sudah melihat Indonesia ini tidak pernah berubah orangnya. Begitu terus. Jadi aku rasa cukup untuk tutorialnya. Sudah sangat jelas, sudah dijelasin juga isi-isi kodenya beberapa. Dan kalau memang ada penyesuaian, kalian sesuaikan aja sendiri, tergantung dengan kebutuhan kalian. Oke, thank you for watching. See you on the next one. Bye-bye.